Halo semuanya, topik kali ini saya akan mengkolaborasikan sepak bola dengan fisika. Tentunya saya adalah seorang fans Arsenal, The Gunners. Nah, di topik kali ini saya akan membahas kenapa akhir-akhir ini Arsenal prestasinya terus merosot. Sering dikaitkan Arsenal tidak mempunyai seorang penyerang tengah yang tinggi besar, berbadan tegap kekar, yang memiliki kemampuan syuting yang keras. Apakah memang perlu di dunia sepak bola modern ini menggunakan penyerang klasik seperti itu? Di sini saya akan membuktikan dengan fisika bahwasanya di zaman sepak bola modern ini kita tidak perlu pemain seperti Romelu Lukaku, Harry Kane yang tinggi besar, Zlatan Ibrahimovic. Nah, kita lihat dari zaman legenda Arsenal, legenda hidup Arsene Wenger. Nah, Arsene Wenger lebih banyak menggunakan penyerang-penyerang kecil yang menyerang dari posisi sayap seperti Robin van Persie, Thierry Henry. Nah, dari sana kita bisa melihat prestasi Arsenal terus menanjak. Nah, di topik kali ini saya akan menggunakan prinsip-prinsip fisika, khususnya momentum, hukum kekekalan momentum untuk membahas dan membuktikan semuanya ini, agar Emirates Stadium bisa kembali berkibar seperti semula, The Invincible. Sekarang saya akan membuktikannya dengan fisika. Saya akan mengkolaborasikan fisika dengan sepak bola seperti yang tadi saya katakan. Saya akan membuktikan dengan fisika bahwasanya pemain yang tinggi besar itu seringkali dikatakan memiliki kecepatan ataupun memiliki kekuatan untuk menembak bola sehingga bolanya bergerak dengan kecepatan yang lebih besar dibanding pemain yang mempunyai massa yang lebih kecil dan lebih pendek. Nah, saya akan membuktikannya dengan fisika bahwasanya hal itu tidak benar. Saya akan membuktikannya dengan menggunakan momentum. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan di fisika itu apa itu momentum. Momentum di fisika itu disimbolkan dengan T. Oke? P sama dengan massa dikali kecepatan. Oke, seperti yang biasanya didefinisikan di buku fisika. Nah, tentunya saya akan menggunakan fisika untuk menggunakan sepak bola untuk lebih menjelaskan secara detail apa itu momentum dibanding dengan definisi massa kali kecepatan. Nah, di sini saya menggunakan satu pemain bertahan. Oke, Ben White, pemain bertahan yang baru ditransfer dengan harga mahal. Oke, dan satu penyerang tengah yang tinggi besar, Romelu Lukaku. Oke, dan kasus kedua, Ben White dengan pemain yang pendek dan lebih ringan masanya, misalnya Lionel Messi. Asumsinya kedua pemain ini berlari ke arah Ben White dengan kecepatan 10 meter per second. Hanya berlari ya, tidak memainkan bola. Oke. Berlari ke arah Ben White. Nah, di antara kedua pemain ini, manakah pemain yang lebih ditakuti oleh Ben White? Manakah pemain yang lebih susah dihentikan oleh Ben White? Tentunya Romelu Lukaku. Jika kita asumsikan kecepatannya sama, karena massa Romelu Lukaku lebih besar, jauh lebih besar dibanding dengan Lionel Messi. Nah, sehingga momentumnya besar. Jadi, momentum itu sebenarnya adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan sesuatu yang sedang bergerak, sesuatu massa yang sedang bergerak. Nah, Ben White ini lebih sulit menghentikan Romelu Lukaku dibanding dengan Lionel Messi. Nah, aura itu pasti terasa orang yang memiliki badan yang tinggi besar berlari ke arah kita. Oke, itulah definisi momentum yang saya gunakan sepak bola untuk menjelaskannya. Nah, sekarang saya akan membuktikannya dengan dua pemain, Harry Kane, pemain timnas Inggris yang tinggi besar dengan massa 86 kg dan tinggi 188 cm, dengan Raheem Sterling, pemain timnas Inggris yang berposisi sebagai winger. Nah, dengan massa 69 kg dan tinggi 170 cm. Saya akan buktikan dengan hukum kekekalan momentum. Sekarang saya akan menulis rumus hukum kekekalan momentum yang digunakan di SMA M1, V1, M2, V2 dengan M1 dikali kecepatan 1 sesudah tumbukan dan M2 kecepatan
sesudah tumpukan. Oke, saya asumsikan di sini 1 adalah kaki pemain, 2 adalah bola. Oke, nah di sini saya akan buktikan. Sebelumnya ada satu besaran yang akan saya gunakan, koefisien restitusi. Oke, rumusnya seperti ini. Oke, nah ingat ya, asumsinya 1 adalah kaki, 2 adalah bola. Nah, jika bola V2, bola mula-mula diam, ditendang oleh kecepatan kaki V1, maka dihasilkan V2 bola sesudah tumpukan dan V1 kaki sesudah tumpukan. Nah, kemudian saya melakukan sedikit perhitungan. Nah, didapat persamaan seperti ini. Nah, jadi ini adalah kecepatan bola, kecepatan kaki sesudah tumpukan. Ini adalah kecepatan bola sesudah tumpukan, dan ini adalah kecepatan kaki di awal. Oke, persamaan ini saya akan substitusikan ke persamaan hukum kekekalan momentum. Oke, awalnya kaki memiliki kecepatan dan awalnya bola diam, jadi di sini 0. Oke, dan saya akan mencoba mensubstitusikan persamaan dari koefisien restitusi ini. Oke, saya sedikit melakukan perhitungan aljabar. Oke, saya sedikit melakukan perhitungan. Oke, saya sedikit melakukan perhitungan. Nah, sekarang didapat persamaan kecepatan bola sesudah ditendang. Oke, di sini saya asumsikan massa bola 0,4 kg, massa kaki pemain 10% dari 10% dari massa total pemain. Koefisien restitusi bola standar 0,7. Oke. Kecepatan kaki kedua pemain saya asumsikan sama 20 meter per second. Nah, sekarang saya mulai dari Harry Kane. Harry Kane memiliki massa 86 kg. Jadi massa kakinya 10%. 10% dari 86 kg berarti 8,6 kg. Dan kecepatan kakinya 20. Koefisien restitusinya 0,7. Oke. Di sini massanya 8,6, M1, M2, M bolanya sebesar 0,4. Nah, dan didapat 32,48 meter per second. Oke, sekarang ke Raheem Sterling. Oke, saya masukkan datanya. Raheem Sterling memiliki berat badan 69 kg. 10% dari 69 kg, 6,9. Oke, kecepatan kakinya sama 20, koefisien restitusi bola sama 0,7. Oke, dibagi dengan 6,9 tambah 0,4. Oke, didapat 32, setelah saya melakukan perhitungan kira-kira 32,14 meter per second. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya tinggi dan massa pemain tidak mempengaruhi kecepatan bola, hanya berbeda sedikit antara Raheem Sterling dan Harry Kane, 32,48 dan 32,14. Justru sebenarnya pemain yang lebih kecil memiliki gerakan kaki yang lebih cepat. Oke, nah sebenarnya Sterling ini memiliki kecepatan kaki yang lebih besar. Nah, di sini saya asumsikan seandainya kecepatan kaki Sterling sebesar 28,
maka akan dapat kecepatan bola sebesar berapa? Akan didapat kecepatan bola sebesar 45 meter per second. Jauh lebih besar kecepatan bolanya. Nah, dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya lebih penting kecepatan kaki kita menendang bola daripada tinggi ataupun massa pemain. Makanya di sepak bola modern ini jarang lagi orang menggunakan pemain yang bertubuh tinggi, kekar, tegap, karena kemampuan mereka mendribble lebih kaku gerakannya. Nah, dibanding kita seperti Raheem Sterling, Lionel Messi, mereka yang memiliki massa yang lebih kecil dan pendek, memiliki kecepatan dribble yang bagus. Meskipun kecepatan dribble itu tidak bisa saya ungkapkan di besaran fisika, karena kecepatan mendribble, teknik mendribble itu semuanya adalah seni di sepak bola. Tetapi pemain yang cenderung lebih pendek, lebih mempunyai gerakan tubuh yang lebih fleksibel. Nah, makanya di sepak bola modern ini cenderung mereka menggunakan penyerang-penyerang yang menyerang dari wing, posisi wing, sayap kiri, sayap kanan. Oke? Nah, dari ini semoga pembahasan hari ini saya bisa membantu untuk membuktikan permasalahan yang dihadapi Arsenal dan timnas Inggris yang cenderung bermain dengan sepak bola klasik, membutuhkan penyerang yang tinggi besar yang menunggu bola di depan untuk menembak bola seperti Harry Kane, yang menurut saya itu hanya mubazir, karena kita menjadi kekurangan satu pemain jikalau seandainya seorang pemain cuma berdiri di depan untuk menunggu dia menembak bola dengan asumsi dia bisa menembak lebih keras dan bola mengalir lebih kencang sehingga sulit ditangkap oleh kiper. Nah, semoga bisa membuat murid-murid lebih menyukai fisika. Terima kasih.